pengertian. Dalam hidup kita akan ketemu dengan orang-orang yang gak sependapat dengan kita. Meskipun kita gak sependapat, tapi kita harus merespon dengan benar. Katakan amen. Dalam Amsal 8 ayat 5 berkata gini. Kita baca sama-sama. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hati. 3 hal tentang pengertian. Pengertian memberi ruang untuk salah. Amsal 14 ayat 29. Kita baca sama-sama yuk. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tanpa pengertian, orang akan dikendalikan oleh emosi. Pengertian yang harus kita miliki adalah ini. Kita mengerti bahwa semua orang bisa bikin salah. Tapi ini gak boleh jadi alasan buat orang yang suka bikin salah. Ada kalanya kita harus marah. Karena kalau kita gak marah, orang gak tahu mereka salah. Betul? Tapi orang yang berpengertian, dia lebih bisa memaafkan kesalahan orang. Karena dia bisa mikirin kondisi orang itu gitu. Yang kedua, pengertian membuat kita bisa mengatasi kekecewaan. Mengerti bahwa tidak semua orang bisa menjadi atau melakukan seperti yang kita harapkan. Orang tuh kecewa karena ekspektasi. Tapi pengertian membuat kita itu bisa ngerti bahwa ya memang gak semua orang bisa ngikutin yang kita mau. Gak semua orang bisa nyenengin kita. Gak semua orang bisa menjadi seperti yang kita mau. Kalau kita udah dewasa dalam iman, kita bisa berkata dalam Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Anda kalau baca ayat ini, Anda enggak mencintai Tuhan karena berkatnya. Anda akan tetap bersuka cita apapun keadaannya. Katakan amin. Komitmen dalam pernikahan juga sama. Gimanapun pasanganku, aku akan tetap setia. Katakan amin. Kita tahu dalam Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan gini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dalam hubungan pernikahan kita harus punya pengertian bahwa pasangan kita memang tidak sempurna, pasangan kita tidak selalu menyenangkan hati kita, pasangan kita tidak selalu menjadi seperti yang kita harapkan, melakukan yang kita mau. Tapi kita akan tetap mencintai dia, kita akan tetap setia sama dia. Yang terakhir, pengertian adalah kunci untuk mengatasi kebersamaan yang tidak sama. Pengertian adalah kunci yang menyatukan dua pribadi yang berbeda. Markus 10 ayat 6-8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Berdua menjadi satu tidaklah mudah. Katakan amin. Pengertian hanya yang membuat kita tuh bisa memahami satu sama lain. Amsal 24 ayat 3 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Mari bangkitkan rasa pengertian terhadap satu sama lain. Amsal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Apa arti firman Tuhan? Orang yang tidak punya pengertian lebih suka dimengerti daripada mengerti orang lain. Pengertian hanya akan muncul di hati kita ketika kita slow to anger. Tidak cepat marah. Tidak cepat merespon dengan salah. Tapi mencoba mengerti. Mau mendengar, tidak hanya didengar. Hidupmu akan jauh lebih menyenangkan kalau kamu punya pengertian terhadap orang lain. Sabarlah sama teman-temanmu yang ngomongnya kadang-kadang sembarangan.
Sabarlah sama keluarga besarmu yang attitude-nya gak nyenengin. Bangunlah pengertian. Maka hidupmu akan lebih nyaman. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami. Supaya kami ini semakin bertumbuh di dalam pengertian. Ajar kami mengerti dengan hati. Seperti firman-Mu berkata. Orang yang bebal tidak suka pada pengertian. Kami tidak mau jadi orang bebal. Kami tidak mau jadi orang yang keras hati. Tapi kami mau belajar mengerti. Tolong kami dalam rumah tangga kami. Ketika konflik perbedaan terjadi. Antara kami dengan hubungan kami dengan orang lain. Dengan orang tua. Dengan anak, dengan keluarga. Dengan pegawai, dengan pemimpin. Terjadi perbedaan, terjadi konflik. Buat kami punya pengertian. Tidak cepat menghakimi orang. Mudah memaafkan. Mampukan kami Tuhan. Berkati umat-Mu, mampukan mereka menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen, Tuhan memberkati.